Bersama saya Hendra Murudama dalam video tutorial membuat website profesional menggunakan CodeIgniter. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses instalasi CodeIgniter. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai controller, kemudian function di dalam controller. Ini adalah hasil instalasi kita CodeIgniter. Di sini kita menggunakan versi 3.03. Ini adalah halaman view ya, view yang bernama welcome message yang ada di folder view ya. Jadi ini dia application, kemudian view welcome message ya. Halaman ini dipanggil oleh controller application controller welcome ya. Jadi ini adalah controller yang memanggil halaman view. Oke, kita akan coba untuk membuka controller ini menggunakan editor kita. Ya, di sini saya menggunakan Dreamweaver CS4. Oke. Ini dia controllernya, kemudian ini adalah view-nya. Ya, jadi di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS4 ataupun versi yang lain ya. Karena di sini kita bisa melihat tampilan desain dari view-nya. Tampilan desainnya seperti ini ya, walaupun pada implementasinya teman-teman semua bisa menggunakan editor yang lain yang lebih familiar dengan teman-teman semua ya, misalkan menggunakan Sublime ataupun NetBeans ya. Jadi pada video ini saya menggunakan Adobe Dreamweaver ya, walaupun nanti pada kasus-kasus yang lain kita juga bisa menggunakan editor yang lain ya, editor yang lain. Oke, jadi ada halaman view ya, view ini view, kemudian welcome message. Sedangkan ini adalah controllernya. Ya, controllernya kita lihat di sini kodenya dari controller. Oke. Jadi yang perlu dipahami adalah penamaan kelas dari sebuah controller ya, itu harus sama dengan nama file. Misalkan di sini kita mempunyai file bernama welcome ya. Welcome, maka nama kelasnya harus sama, yaitu welcome ya. Nama file harus sama dengan nama kelas, ataupun nama kelas harus sama dengan nama file ya. Kemudian di sini ada extend CI controller ya, berarti kelas welcome ini merupakan sebuah controller ya. Kalau model di sini dia welcome extend CI model. Jadi kalau di sini controller, berarti file ini adalah controller dari CodeIgniter. Seperti itu. Oke. Di sini komentar ya, ini komentar tidak akan dieksekusi oleh interpreter PHP ya. Tidak akan dieksekusi. Kemudian di welcome ini, ya, di welcome ini terdapat sebuah function bawaan dari instalasi CodeIgniter. Ya, di sini public function index. Jadi ini sudah ada sebuah function bernama index. Function index ini adalah function yang akan di-load ataupun dipanggil pertama kali oleh sebuah controller. Ya, kemudian di function index ini terdapat perintah this load view. Ini maksudnya adalah function index ini memerintahkan untuk memanggil view. Ya, memanggil view yang ada di folder view. Application, kemudian view bernama welcome message. Ini dia welcome message. Jadi kalau filenya welcome message.php, di sini kita hanya membuat welcome message ya, tanpa ekstensi filenya .php itu tidak usah kita buat. Jadi hanya dibuat nama filenya saja. Ya. Jadi di controller welcome ini perintah pertamanya, indeksnya itu load view welcome message. Jadi hanya memanggil sebuah halaman di view bernama welcome message. Ini dia. Tampilannya seperti ini, sama dengan yang ada di editor kita ataupun di Dreamweaver. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat function baru di controller. Jadi ini satu blok ya, sampai kemarin ini satu blok. Kalau yang ini tutup kurung yang terakhir ini untuk yang kelasnya. Ya, jadi jangan salah. Nah, sekarang
kita akan mencoba di sini, enter ya, enter. Saya akan membuat function baru di sini ya, public function. Nah, di sini nama functionnya misalkan saya buat cetak ya, public function cetak. Kemudian di sini hanya sederhana ya, sederhana. Saya akan membuat perintah echo saya function cetak. Nah, ini sederhananya seperti ini ya. Kita save ya. Jadi ini function index, load view-nya welcome message. Ini adalah function cetak. Ya, perintahnya echo saya function cetak. Terus bagaimana cara kita memanggil function cetak ini? Caranya sederhana sekali. Kita buka lagi browser kita ya. Kita buka browsernya. Oke, ini localhost, kemudian web, ini adalah base URL kita. Ya, project kita. Nah, di sini saya tambahkan index. Ya, index ini adalah halaman indeks kita ya. Jadi ini projectnya, ini indeks PHP-nya. Ya. Kemudian slash nama controllernya welcome, enter. Nah, ini belum ada perubahan ya. Kenapa? Karena memang default controllernya adalah welcome. Function ini yang pertama di load adalah function index. Jadi tampilannya ya belum ada perubahan, seperti instalasi kode igniter ya. Jadi ini base URL kita, localhost web. Kemudian ini halaman indeks kita. Ini controller kita, ini dia, controller welcome. Oke, ini function yang di load adalah function index. Terus kalau kita ingin memanggil function cetak, di sini tinggal kita tambahkan cetak. Nah, artinya kita akan memanggil function cetak yang ada di controller welcome. Oke, ini kita enter. Nah, maka tampilan seperti ini. Saya function cetak, ini dia. Ya, saya function cetak. Nah, ini berarti kita masuk ke function cetak di sini. Ini controllernya. Kalau kita ingin kembali ke function index, ini tinggal kita hapus cetaknya. Bisa kita ganti dengan index, boleh. Ataupun indeksnya tidak kita buat juga bisa, sama tampilannya. Oke. Nah, itu adalah proses pembuatan function ya di controller. Nah, kita akan mencoba untuk membuat variabel ya di function. Oke, di sini kita masih menggunakan function cetak. Nah, di sini saya menambahkan sebuah variabel bernama 1, kemudian variabel 2. Oke, ini dia dua variabel di function cetak. Ini kalau kita refresh, oke, kita panggil dulu ya fungsinya cetak. Nah, di sini ada terjadi error ya, error seperti ini. Walaupun sini tampil saya function cetak. Error ini muncul karena memang kita membuat variabel 1 dan 2 yang tidak kita panggil di browser. Ya, oke, kemudian untuk function cetakan sini coba saya ganti seperti ini. Copy. Oke, ini kita suruh kita perintahkan ya, kita perintahkan untuk menampilkan variabel 1 dan 2 ya, seperti ini. Kita save. Ini kita refresh, masih error ya, masih error. Nah, di sini kita akan memanggil variabelnya di URL-nya ya. Ini controller, ini function cetaknya, ini variabel 1 misalkan Hendra, enter. Oops. Ini tampilannya seperti ini, Hendra ya. Kalau untuk variabel 2 nya tinggal kita tambah di sini Hendra slash Marudama. Nah, maka hasilnya tidak ada error ya. Kenapa? Karena variabelnya sudah kita buat, variabel 1, ini variabel 2 di function cetak. Nah, ini variabel 2, ini variabel 1, ini function cetak, ini controllernya welcome. Nah, seperti ini ya. Jadi ini cara membuat function dan controller, function di dalam controller, kemudian membuat variabel di dalam function
Jadi sederhana sekali proses penggunaan dari controller dan function di Codeigniter. Oke, sekian dulu video kita. Kita nanti akan lanjut ke video selanjutnya dalam proses pembuatan array ya, proses pembuatan array di Codeigniter.